أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا وإياكم من أهوال يوم الظلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والأنام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين مدى الليالي والأيام أما بعد أقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه مرضاته وقربه وثوابه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الموفق والخاتم إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Riring salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwanil a'izza, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di suasana yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada ayyuhal waladul muhib. Kita sampai pada wa amal arba'atul lati yang bagi laka ansab alaha. Kita sampai pada 4 perkara yang harus kita kerjakan. Kemarin kita sampai yang kedua, yaitu wasani kulama amilta binnasi ij'alhu kama tardu li nafsika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu wa iyyakum bi 'ulumihi wa nafa'atihi dini wa dunya wal akhirah. Qala radhiyallahu anhu, wasani dan utawi yang kedua, perkara yang kedua yang harus kita kerjakan, iku kullama amilta binnasi ila akhirih. Kullama amilta, setiap kali beramal, sapa sira, maksudnya binnasi, bersama manusia. Jadi bi ini, huruf ba ini artinya bersama, ma'a, bi ma'iyah namanya. Jadi maksudnya amil tabinnas, kita kerja bareng orang, kerja bareng manusia, bareng, kerja bareng. Jadi kullama amil tabinnasi, setiap kali beramal sapa sira binnasi, bareng manusia, amal apa aja. Jadi mau amal duniawi, mau amal ukhrawi, kerja bareng, sholat bareng, majlis bareng, sosialisasi bareng, semuanya. Iku ij'alhu kama tarda, ij'al, maka jadikanlah oleh engkau hu, amal kamu yang kamu kerjakan bareng manusia, ij'al kama tarda, sebagaimana amal yang kamu ridhoi. Tardo li nafsika, untuk diri kamu sendiri, minhum, dari manusia. Jadi kalau kita beramal bareng sama orang, amal yang kita kerjakan ya tardo li nafsika minhum, hendaknya amal kita itu mereka juga ridho. Jangan sampai kita kerja, kita beramal bareng orang, tapi rekan kita nggak seneng sama kita. Rekan kita ngumel istilahnya. Gimana sih dia? Yang tadi saya maunya begini, dia maunya begitu. Ini artinya kita beramal sebuah amalan yang rekan kerja kita nggak suka sama kita. Nah, yang kedua ini hendaknya kita jadikan amal yang kita kerjakan bareng orang, orang itu juga senang dengan yang kita lakukan. Jadi enak, ngeklop, satu tujuan. Kayak kita mau ikut haul,
mau ke Gresik, tujuannya sama, tapi perjalanan yang berbeda. Ada yang naik kereta, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat, tapi tujuannya sama. Beda tapi satu tujuan. Makanya kalau intinya kita beramal bareng manusia, biar rekan ini, biar dia seneng sama kita punya perbuatan. Jangan sampai dia nggak seneng. Kenapa? Kenapa harus begitu? Harus begitu ya. Harus begitu, kudu begitu. Masa kita kerja bareng, beramal bareng orang, teman kita nggak senang sama kita, ilok gitu, ilok. Ini nggak boleh, nggak, kudu yang bagi. Ada hilang juga. Jadi jangan sampai kita punya teman bergaul, teman ibadah, cuman dia nggak senang sama kita punya cara. Karena apa? Li'annahu, karena hal yang demikian, keridoan teman kerja kita dengan yang kita perbuat itu layak mulu, nggak bakal sempurna. Apa yang nggak bakal sempurna? Imanu abdin, keimanan seorang hamba. Jadi imannya seseorang itu nggak bakalan sempurna. Kapan? Sampai kapan? Hatta yuhibba, sampai orang hamba tersebut senang, cinta lisa irinas, untuk semua orang. Jadi iman kita nggak dikatakan sempurna sampai yang kita lakukan itu orang senang sama yang kita lakukan. Bukan semua orang ya, orang yang bareng kita, bukan semua orang. Kalau semua orang mustahil. Temen kayak ini kita nih, kitanya ada 20 orang, ya minimal 20 orang ini. Nggak bisa RT suruh senang semuanya. Karena salah satu kesempurnaan iman seorang hamba ini sampai rekan teman kita beramal dia senang sama kita. Makanya ini kan layak mulu, nggak bakalan sempurna. Opo imanu abdi, keimanan seorang hamba layak mulu, nggak sempurna. Hatta yuhibba, sampai hamba itu senang. Bisa irinas, untuk semua yang dia jadikan rekan beramal. Bagaimana senangnya? Ma yuhibbu li nafsi, seperti yang dia senangi untuk dia diri sendiri. Kita senang ini ya, mereka teman yang saya katakan kemarin itu. Jadi ngeklop. Walaupun warna kita beda, walaupun pakaian kita beda. Ini kan secara pakaian aja kita nggak ada yang sama, tapi tujuan kita sama. Ini jadi iman kita itu nggak bakalan sempurna kalau teman beramal kita itu nggak sampai senang sama kita. Minimal ini kawan satu perjalanan ya, bukan se-RT kebanyakan. Nggak mungkin. Ini salah satu kesempurnaan iman seorang hamba. Jadi kudu sahabat, orang manusia yang bersama kita, beramal kepada kita, ini dia senang yang kita kerjakan. Kemudian wasali sudan utawi yang ketiga, hal atau perkara yang harus kita laksanakan. Iku idza qara'tal ilma aw talaqtahu. Idza qara'ta, apabila membaca, qara'ta. Soposiro al ilma, ing sebuah ilmu, maksudnya membaca ilmu, kita belajar gitu. Jadi yang namanya qiraah itu punya makna besar sekali ya. Kalau kita ada kata qara'ta, ikro itu udah punya arti ta'alum, belajar. Makanya di sini Imam Ghazali ngasih kalimat qara'ta. Kalau engkau baca, apa yang kau baca? Al ilma, artinya kamu belajar ilmu. Jadi kalau kita baca ya itu belajar, karena yang namanya baca itu udah bagian dari yang namanya belajar. Qara'tal ilm autola tahu, atau kita mutolaah itu melihat, deres gitu, baca, mutolaah. Yang bagi maka seharusnya, nggak boleh nggak, harus. Opo ayyakuna hendak
Opo ilmu kamu yang kamu baca tadi, yang kamu pelajari tadi, yang kamu telaah tadi. Yuslih, maka harus bisa mengislah, benerin qalbaka ing hati dikala engkau. Jadi ini standar kita belajar ya, standar kita mutolaah ilmu, standar kita mempelajari sebuah ilmu. Ini yuslih qalbaka, bisa ngislah, benerin qalbaka ing hatine sira. Wa yuzakki nafsaka, dan wa yuzakki, dan dapat mensucikan. Zakka yuzakki, tazkiyah ya, zakat, mensucikan, membersihkan artinya. Yuzakki apa? Opo ilmuka, ilmu yang kau pelajari. Yuzakki nafsaka ing diri kamu sendiri. Jadi bisa benerin hati kita dan bisa mensucikan kita punya jiwa. Ini standar kita belajar ilmu. Makanya kalau kita baca kitab-kitab salaf itu ada aja yang masuk. Jadi bukan hanya baru, yang udah kemarin kita hatamin kita baca lagi, kita mutolaah. Jadi yang namanya mutolaah itu kita membaca yang udah pernah kita pelajari. Kalau qoro'ah kan membaca baru, tapi ini bedanya antara qiraah dengan mutolaah. Jadi itu standar minimal kita ya. Jadi islahul qalbi dengan tazkiyatun nafsi, benerin hati kita ama nyuciin, bersihin kita punya jiwa biar bersih. Bagaimana tazkiyatun nafsi? Jadi yuzakki yuslih qalbaka wa yuzakki nafsi, yuslih benerin opo ilmu yang kamu pelajari, qalbaka ing hatine sira, kalau kata orang Jawa begitu. Wa yuzaki, dan bisa bersihin, nyuci ya, ngebeg kalau kata orang Betawi. Opo ilmu ka, ilmu yang kau pelajari, nafsaka ing jiwa raga kamu. Bisa benerin, bisa bersihin, kamalau alimta, sebagaimana apabila engkau mengetahui ya. Alimta anna umroka, bahwa ing sesungguhnya umur engkau, maya beko, tidaklah ada ghairu usbuin, kayak seakan-akan kita mengetahui bahwa umur kita itu nggak bakalan lebih dari seminggu. Kayak seakan-akan kita tahu bahwa yang namanya umur kita maya beko ghairu usbu, nggak lebih dari usbu, 1 minggu. Pabid doruro. Nah kalau ini udah genting nih ya, kalau ada orang udah tahu umurnya nggak bakalan lebih dari seminggu, ini udah genting, udah darurat, udah siaga 3. Kalau Kali Ciliwung siaga 3. Jadi kita Imam Ghazali, kenapa sih kita kalau belajar ilmu, mutolaah ilmu, kudu bisa benerin hati kita, kudu bisa nyuci hati kita ya. Kayak seakan-akan kalau kita mengetahui bahwa umur kita nggak bakalan ghairu usbu, nggak bakalan lebih dari 1 minggu. Fabid doruroti, maka yang paling darurat ya. La tastagilu, janganlah engkau bersibuk diri, kesibukan ya. Pihak di dalam keadaan darurat tersebut, bi ilmil fikhi, dengan ilmu fik. Kalau kita udah tahu umur kita nggak bakalan lebih dari seminggu, ngapain kita belajar ilmu fikih? Mendingan kita belajar ilmu yang bisa bersihin jiwa kita. Ilmu fikih itu ilmu dunia, ilmu dunia, fikih. Jadi udah tahu umur nggak lebih dari seminggu, masih sholat aja, ilmu fikih sholat dipelajari. Cari ilmu yang bisa bersihin hati kita, yang bisa menyuciin jiwa raga kita, itu ilmu yang begitu. Jadi jangan apa kita tahu umur kita cuma seminggu lagi kita sibuk ilmu fikih aja, rukun Islam, rukun sholat, syarat-syarat sholat, syarat wudu, itu aja utek-utek, cuci tangan aja dari kemarin. Jadi kita
standarnya mempelajari ilmu yang bisa mensucikan kita punya jiwa. Ini darurat ya, darurat. Makanya ilmu yang bisa membersihin hati kita ini darurat, ini kudu. Jadi jangan sampai kita udah tahu umur kita nggak lebih dari seminggu, jangan sampai engkau sibuk bi ilmil fikhi, dengan fikih aja, wal akhlaki, tentang akhlak, pelajarin akhlak aja nggak pernah dipakai. Wal usuli, usul kayak usul fikih, kenapa kok asal asal. Makanya kata Imam Darnuji dalam kitab Ta'lim, ilmu yang paling penting itu adalah ilmul hal. Ilmul hal. Mana kata Habib Hasan, ilmul hal, ilmu yang sekarang yang paling urgent, yang paling darurah. Jadi la tastagilu, janganlah engkau sibuk ya. Fiha, dalam keadaan darurat itu, la tastagil, jangan menyibukkan diri bi ilmil fikih, dengan mempelajari ilmu fikih aja, wal akhlaki, dan ilmu akhlak aja, wal usuli, dan ilmu usul aja, usul fikih, wal kalami, ilmu kalam kayak mantik, nahwu, sorof. Udah umur tinggal seminggu lagi belajarnya nahwu sama sorof aja. Ya salah nahwu sorof belajarnya masih muda-muda. Umur seminggu belajar ilmu sorof aja enggak dipakai. Ya, bukan ilmu hal gitu. Wa amsal, dan lain sebagainya. Kenapa jangan sampai disibukkan dengan ilmu yang kayak gitu? Li'annaka, karena sesungguhnya engkau ikut taklamu, mengetahui, anna hadhil ulum, bahwa ilmu ini nih, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu usul, ilmu kalam kayak nahwu, sorof, semuanya dan semacamnya, matematika semuanya, kimia, itu permisalannya. Ini ikulah tugni, nggak bakal bisa nyukupin kita. Ya, nggak bakalan bisa mencukupi kita di waktu yang seminggu itu. Masa orang umur seminggu lagi belajarnya matematik aja? Cari ilmu yang bisa membersihkan kita punya jiwa. Itu semuanya nggak cukup. La tugnika, ilmu kayak gitu. Jadi la tugnika bal tastagilu, balik tetapi bersibuk diri sapa sira bi muraqabatil qalbi, dengan muraqabah hati, ngawasin kita punya hati. Jadi kalau udah tahu umur seminggu lagi, muraqabah hati, muraqabah hati gitu, ngawasin hati kita ini udah benar belum, sifat jeleknya masih ada enggak, itu dia muraqabatul qalbi. Muraqabah ngawasin kita punya wa ma'rifati sifatil qalbi, bukan hanya muraqabah qalbi, tapi wa ma'rifati sifati nafsi, kita ngetahuin sifat-sifat nafsi kita, jiwa kita. Jadi kalau udah tahu umur nggak lebih dari seminggu, ya kita ketahuin sifat-sifat jiwa kita yang jelek-jelek. Wal i'rad, dan berpaling. I'rad an alaiki dunia, dari keterkaitan dunia, Wa tuzaki, dan mensucikan sapa sira nafsaka, ing diri kamu sendiri. Tuzaki, mensucikan, anil akhlaki zamimah, dari akhlak-akhlak yang tercela, zamimah. Ya, al akhlak, dari akhlak-akhlak, perangai-perangai az-zamimah kang tercela. Jadi kita bersihin diri kita. Kalau kita udah tahu umur kita enggak bakalan lebih dari seminggu, muraqabah hati, bersihin hati. Wa tastagilu, dan bersibuk diri sapa sira bi mahabbatillahi ta'ala, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibadati, dan ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita udah tahu umur kita enggak lebih dari seminggu. Ini kenapa kita, kalau kita lagi baca ilmu, kalau kita lagi mutola'ah ilmu, kudu ilmu itu bisa
benerin kita punya hati, bisa bersihin jiwa kita. Karena yang ilmu kayak gitu tuh darurat. Ya. Banyak orang pinter ilmunya tapi sombong. Berarti ini kan bukan ilmu yang sesungguhnya. Ilmu yang sesungguhnya adalah yuslih qalbaka wa yuzakki nafsaka. Yang bisa mengislah, benerin hati kamu, wa yuzakki, dan bisa nyuciin gitu. Wa tastagilu wal ittisab, ya. Wal ittisab, dan bersifat berperangai, ittisab sifat. Bil ausofil hasanah, dengan sifat-sifat yang baik. Jadi istigholnya kita, sibuknya kita mahabbatillah wa ibadati, dan ibadah kepada Allah. Jadi banyakin ibadah. Kalau udah tahu umurnya tinggal seminggu lagi, bersifat-sifat dengan sifat-sifat yang baik. Wala yamuru, dan enggak bakal lewat, la yamuru ala abdin, di hadapan seorang hamba pun, opo yaumun, satu hari, walailatun, dan satu malam, illa, kecuali wa yumkinu ayyakuna mautatuhu bihi, ini ya. Enggak mungkin terlewat ya di hadapan kita semuanya, hari ataupun malam, kecuali kita di situ mati. Ya, kemungkinan. La yamuru wa la yamuru, enggak lepas kemungkinan. Jadi enggak lepas kemungkinan satu hari ataupun satu malam di mana kita itu kematiannya di situ. Ini enggak lepas kemungkinan. Makanya tadi darurat tadi. Jadi ilmu darurat, ilmu yang bisa membersihkan hati kita dan yang bisa mensucikan jiwa kita. Karena enggak bakalan terlepas hari ataupun malam yang lewat di hadapan kita, kecuali mungkin kematian kita ada di situ, ada di hari itu, ada di malam itu. Makanya ilmunya kudu bisa mengislah hati kita. Ya, ini jadi minimal standar kita ngaji, yuslih qalbaka wa yuzakki nafsaka. Jangan udah tahu umur tinggal seminggu lagi, matematik aja dikumpulin, surat tanah aja dikumpulin. Nih, kalau kita udah tahu, ini kan urgent. Ini yang diwasiatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi yang dari yang pertama itu. Tinggal yang keempat itu. Yang pertama itu antaj'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala bihaitsu amala ma'aka bi abduka tardabiya minhu. Jadi kita beramal kepada Allah seakan-akan Allah itu senang dengan amal kita. Kemudian kalau kita beramal bareng orang, ya orang tersebut harus ridho sama kita. Yang teman kita jangan sampai ngedumel ya, jangan sampai ngedumel teman kita. Kayak misalnya kita bikin kopi gratis di setiap awal, jangan sampai satu rekan kita ada yang ngedumul, gini nih aturannya, ratikannya salah. Itu berarti udah nggak ada yang baik. Kudu semuanya antarodin. Saya kalau ngaji kita dulu biasanya begini, jadi saya terjemahin satu kata. Jadi makanya saya agak bawa-bawa istilah-istilah ngaji kitab cara di pondok saya pakai Iku Utawi, Sopo Sirlan, itu juga ente lama-lama terbiasa, malah enak. Kan sering denger Gus Baha kan dia kayak gitu ngajinya, cuman istilahnya i'rob, ngasih tahu oh ini mubtada, oh ini khobar, cuman pakai istilah Iku Utawi. Kayaknya lebih nyaman begitu saya baca kitabnya daripada saya baca kitab dari pertama sampai terakhir. Jadi saya terjemahkan satu kata pakai Iku Utawi. Makanya tadi ada serimpelan bahasa Jawa, emang caranya begitu. Imam Nawawi Al-Banten, warisan baca kitabnya Imam Nawawi Al-Banten. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi untuk kita semuanya, ya, untuk kita semuanya, untuk diri kita, untuk hati kita, untuk keluarga kita yang masih hidup, yang sudah pada meninggal semuanya, untuk guru kita Al Habib Muhammad Syafiq bin Hudayr Syihab,
Semoga Allah angkat derajatnya dan kita semuanya istiqomah ala ahli sunnah wal jamaah. Dan kita dikaruniai ilmu yang bisa mislah hati kita dan bisa mensucikan jiwa raga kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawaw. Salatu wassalamu ala hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.